Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan melanjutkan materi sebelumnya yaitu OOP. Lalu kita sekarang lanjut ke materi yang namanya exception handling dan debugging. Sebelum kita join ke codingannya ya, kita buat file sambil jelasin apa itu exception handling. Jadi exception handling itu adalah pemrograman atau mekanisme untuk menangani error yang terjadi saat program dijalankan. Jadi kalau kita buat suatu program yang banyak gitu ya, kita itu bisa pakai exception handling untuk mendetek sebuah error kode. Kita buat nama ini dulu, exception handling. Oke, ya. Kita langsung ke VS Code. Jadi exception handling itu bertujuan untuk menghindari crash program. Jadi menghindari program-program yang NG lah, kalau dalam bahasa otomotif kan NG. Jadi kalau mungkin bahasa saya aja atau emang bahasa pemrograman, kalau apa namanya exception handling itu bisa menangani atau menghindari crash program lah. Lalu yang kedua itu bertujuan untuk menangani situasi error dengan cara yang terkontrol. Jadi kita itu misalkan ada error itu nggak usah panik atau nggak usah pusing-pusing, langsung ke detect oleh exception handling untuk menangani situasi error. Jadi jenis-jenis error di dalam pemrograman itu ada tiga ya yang saya kasih tahu. Sebenarnya ada banyak, mungkin ini sering terjadi di para anak-anak programmer atau para sepuh lah sebutannya. Yang pertama itu ada syntax error, runtime error, logical error. Kalau syntax error itu biasanya kesalahan dalam mengetik ya, atau salah aturan sintaks. Jadi misalkan kayak kita lagi ngetik nih, kayak salah misalkan contoh code, kita boleh jadi kote atau kotak lah. Ini kalau salah kode, dia langsung detect bahwa itu salah kode. Lalu kalau runtime error itu saat kita kesalahan terjadi saat program itu kita run. Nah, di run itu biasanya kalau salah itu langsung merah di terminal atau debugging dengan kita jalani di mana. Nanti itu kayak dikasih tahu kesalahannya itu di mana. Lalu kalau logical error itu saat program berjalan itu sebenarnya error. Dia itu nggak error, nggak kedetek oleh, sorry, logical error itu kayak program berjalan tanpa error, tetapi memberikan hasil yang salah. Jadi misalkan kita pengennya program itu hasilnya kayak gini, tapi karena logicalnya error, jadi itu hasilnya itu kayak nggak sesuai apa yang kita inginkan. Lalu di sini kita jelasin ada sedikit tentang struktur exception handling. Jadi struktur exception handling itu terdiri dari tiga blok utama. Yang pertama try, yang kedua catch, yang ketiga catch atau except ya. Kalau catch itu di C++, sedangkan except itu di Python. Lalu yang ketiga ada finally. Jadi try ini adalah blok kode yang mungkin menyebabkan error. Lalu catch itu atau except, kalau catch itu di C++, kalau except itu di Python. Ini blok untuk menangani error. Lalu finally ini ada opsional di Python, blok yang selalu dijalankan. Lalu kita langsung masuk ke pemrograman exception handling di C++. Oke, kita buat x handling.cpp. Oke, sebelum kita jelasin codingannya, kita loading dulu. Sebentar ya. Di sini beda sama materi sebelumnya. Codingannya kayaknya nggak terlalu banyak. Maksudnya nggak terlalu apa ya namanya. Oke, coach loading dulu. Main, kita masukkan try. Kita bikin try. Oke, bikin ini lagi. Try, bikin in.
A sama dengan 10, lalu B sama dengan 0, titik koma, lalu if jika B sama dengan 0, lalu row kita lempar ke, kita row error pembagian dengan 0, titik koma, lalu kita masuk ke code. Code-nya bikin hasil A, B, lalu kita N, koma. Lalu kita turun lagi ke bawah. Saya sampai catch. Lalu kita buat cons char E, kita tutup buat code E and L. Kita itu di bawah, kita kontrol set, jalanin. Kita cek dulu down in hasil code A in main try, sorry, jadi control set kita masukin X and link, kita masukkan X and link X, langsung ke detect bahwa error di pembagian dengan 0, langsung ke detect kan. Nah, jadi penjelasannya itu kalau di sini kan ada throw itu tuh digunakan untuk melempar error. Jadi setelah ini melempar nih error pembagian dengan 0. Jadi misalkan error pembagian dengan 0 sama throw ini dilempar nih. Lalu di sini ada catch. Catch ini menangkap dan mengenangani error. Jadi saat dia pembagian dengan 0 itu error, kayak kirim pesan atau kayak dilemparkan gitu errornya kemana, ya tau lah. Contoh dilempar ke lapangan UPB, lalu si catch ini menangkap dari kantin dan langsung menangani error itu hingga tidak ada lagi terjadinya error. Lalu kita lanjut ke exception handling di Python. Kita buat x handling.py. Hapus dulu ini biar rapi. Oke, di sini kita masih tetap menggunakan try. Kalau di apa namanya C++ kan ribet ya, pakai include, use stream, in main, segala macam lah. Apa ini anomali gak jelas. Kalau di Python kita buat deklarasi bikin try kedua, enter A sama dengan 10, lalu B sama dengan 0, lalu
Ini kenapa ya? Issue problem resolve as. Oke, kita buat dulu deh. Hasil sama dengan A bagi B. Lalu kita buat X check 0 division error S titik 2 lalu print error. Kita buat koma masukkan finally. Nah, udah saya kasih tahu kan kalau di Python itu kan makanya ada try sama escape. Lalu finalnya itu adalah blok yang selalu dijalankan oleh Python. Jadi finalnya ini opsional ya. Mau dipakai atau enggak itu terserah, tergantung kita mau nanganin itu apa. Ntar saya bahas sedikit ya setelah buat codingan ini. Mungkin sepaman saya aja ya. Memang kalau pembahasan saya ini kurang mudah dimengerti, kalian bisa belajar di channel lain ya, atau kuliah boleh. Kuliah jadi kita ngambil, kalau di kuliah kan ngambil dasar ya kan. Maksudnya kayak ngambil ilmu dasar dari pemrograman. Kayak kita tuh dikasih tahu sebuah gambaran pemrograman kayak gini loh. Oke, kalau jadi kayak batu loncatan untuk kayak kita bertemu kayak komunitas-komunitas pemrograman. Apalagi kan kayak saya kan di kelas karyawan, saya juga di kelas karyawan itu kuliah itu lumayan ini sih, dosennya lumayan, kalau lumayan dosennya sangat bagus untuk menjelaskan setiap materi yang dia jelaskan itu selalu menyisipkan apa namanya quotes atau kayak apa ya namanya, kayak membuat kita itu semakin kayak percaya diri lah atau kayak semakin menggebu-gebu lah. Jadi jangan pernah kayak nyerah lah, coding kayak susah banget, ini susah banget. Memang susah, saya juga kadang suka ngeblank gitu. Sampai sekarang kadang saya ngoding di record gini kan banyak salahnya loh. Saya juga semuanya ini dadakan dengan ilmu yang apa yang saya tahu. Jadi dengan penjelasan dari dosen matkul saya yang sangat the best. Kayak di sini kita jelasin sedikit tentang X handling di Python. Jadi kan di X handling di Python itu menggunakan try, except, dan finally. Jadi di sini tuh pembahasan yang saya jelasin itu saya masukin semua di sini. Jadi try itu kan udah saya jelasin bahwa try itu digunakan untuk kode yang mungkin menyebabkan error. Jadi misalkan ada kayak kode nih banyak nih, terus kita nggak pede kalau ini tuh atau kayak gimana ya? Kayak misalkan kita ngoding kayak di sini tuh kayak suka buat kesalahan lah, kita pakai try. Lalu cara nanganinya itu menggunakan escape. Jadi escape itu menangani jenis error tertentu. Jadi nggak semua error bisa ditangkap oleh escape. Lalu di sini ada finally. Finally itu selalu dijalankan. Mau gimana pun hasil escape dia pasti akan menjalankan. Lalu di sini kita menangkap beberapa jenis exception. Kita lanjut ke C++ ya. Dengan pembahasan menangkap beberapa jenis exception. Kita buat exception.cpp. Kita buat include iostream split dan kita kita pakai stdx check, lumayan susah. Ini adalah library untuk exception standar. Lalu kita buat using namespace std kita buat in main
buat code, masukkan angka pertama, lalu tombak cin, sorry, kita lupa buat ini ya, in main, try, lalu in a, b, koma, cinnya pakai a, coba, lalu buat lagi code-nya, masukkan angka kedua kecil, b, koma, lalu di sini kita buat, sorry, bentar. Nah, kita buat if jika b sama dengan 0, kita lempar atau runtime underscore error. Kita buat error pembagian dengan 0. Koma, kita lanjut lagi ke bawah, kita buat if kalau a lebih kecil dari 0, sorry, a lebih kecil dari 0, kita buat ini ya, agar b lebih kecil dari 0. Kita buat ini, kita buat throw invalid underscore argument buat error angka tidak boleh, atau apa ya, angka tidak boleh negatif. Kita enter lagi, jangan lupa titik koma ya, sini kita ke bawah, kita enter, kita buat code hasil 2, kita buat a per b dan sama, lanjut lagi ke catch, kita tangkap dari throw ke, masih pakai kata cons ya, cons run time score error pakai n kita lanjut lagi pakai code buat lalu and mana kita pakai catch masih pakai cons run time salah, pakai invalid argument pakai enter code dot what
buka, lalu kita M, koma. Lanjutnya apa lagi? Kita tes. Error tidak diketahui terjadi. Guys, koma. Lalu kita return. Control set. Nolnya itu cuy. Apa jadi? Oh ya, nol pengennya. Lalu di sini ada apa lagi? Kayak plus plus before in main. Oke, di sini kayak ada terjadi kesalahan. In A B, Cochin A B, lalu if holiday. Ada di koma ini nggak suka di tab. Kita cari dulu sebentar. A B if B sama dengan 0, runtime error titik koma, lalu dibuat lagi if kurung atau invalid argumen error, lalu code hasil n benar, lalu catch cause error runtime discord error ini benar, and buat lagi catch ya, control set. Oke, exception dan x, masukkan angka pertama 10, 12, hasil angkanya adalah 0. Coba kalau kita masuk angka kedua hasilnya 0. Tunggu dulu, sabar. Oke, ini akan ada penjelasan sedikit ya tentang apa namanya, tentang menangkap beberapa jenis exception. Jadi penjelasannya adalah kayak block try. Jadi blok kode yang memungkinkan menghasilkan error ditempatkan dalam try. Lalu program
Yang memeriksa dua kondisi itu ada if B sama dengan 0 dan if A yang ini nih. Lalu ada block catch. Block catch pertama itu nangkap kesalahan runtime error untuk kasus pembagian dengan 0. Lalu block catch kedua menangkap kesalahan invalid argumen untuk kasus angka negatif. Lalu block catch terakhir itu menangkap semua jenis error yang tidak ditangani sebelumnya. Lalu fungsi what itu buat apa? Nah, fungsi what itu digunakan untuk mendapatkan pesan dari object exception untuk ditangkap. Penjelasannya singkatnya seperti itu. Lalu di Python beda lagi. Kita akan pindah ke Python. Nggak beda jauh, hampir sama, cuman beda konsep. Konsepnya sama, cuman beda ini aja codingannya maksudnya. Buat try, lalu X sama dengan input, masukkan angka. Ini kalau try-nya merah itu tandanya belum ngedetect exception-nya. Jadi nggak usah panik. X kita buat except. Nah, kan? Jadi berpindah ke sini value error. Kita buat print input harus berupa angka. Jadi kalau bukan angka, dia bakal kedetek oleh except. Buat except 0. Zero division error. Titik 2 kita print. Kita bikin perintah tidak boleh membagi dengan 0 titik. Nah, kita jalanin. Kita masukkan angka. Kalau kita masukin angka lebih dari 0, dia bakal menghasilkan kayak gini. Coba kalau kita buat kita masukkan angka 0, tidak boleh membagi dengan 0. Lalu kalau kita masukin huruf KS, input harus berupa angka, langsung didetek oleh except. Jadi penjelasannya dari codingan ini, di beberapa jenis error dapat ditangani menggunakan multiple except block. Jadi kita menggunakan multiple except block, menggunakan value error, lalu menggunakan zero division error, itu bisa. Lalu kita lanjut ke debugging. Debugging itu adalah proses menemukan dan memperbaiki bug dalam program. Jadi bug adalah kesalahan dalam program yang menyebabkan hasil tidak sesuai dengan harapan. Jadi teknik debugging itu ada 3, yaitu print statement, debugger tools, dan breakpoints. Jadi print statements itu menambahkan pernyataan print untuk membantu nilai variabel. Jadi print statement ini digunakan untuk memantau. Sorry, tadi typo sedikit. Memantau nilai variabel. Lalu debugger tools itu menggunakan alat seperti GDB di C++ atau PDB di Python. Lalu breakpoint itu untuk menghentikan eksekusi pada program titik tertentu atau di suatu program yang menghentikan eksekusinya.
Lalu kita lanjut ke debugging di C++ menggunakan print. Oke, kita masuk debug.cpp buat include iOS theme. Kayaknya ini videonya nggak bakal nyampe sejam sih, feeling orang nggak kerasa lama udah mau kelar. Kita buatin A sama dengan 10, lalu B sama dengan kita buat 0 nanti koma, lalu code buat nilai A, kita buat A, koma kita salin, Ctrl C, enter, S, C, buat V, nilainya kita ganti nilai B, ini kita ganti B, dan kita N menggunakan titik koma, kita buat if B sama dengan 0. Ini kita buat code error pembagian dengan 0, 2, dipasang yakin mata guys, dan koma. Lalu kalau ada if pasti ada else, ya semua sih. Kita buat else code hasil hasil kedua sorry koma sih A per B, lalu N titik koma bikin return titik koma, Ctrl set, akan kita jalankan G++ debug. Oke, langsung jalan. Jadi nilai A adalah 10, nilai B adalah 0, lalu error jika pembagiannya dengan 0. Oke, penjelasannya sedikit, debugging sederhana dengan menampilkan nilai variabel sebelum error terjadi. Jadi program ini tuh dibuat untuk menampilkan nilai variabel sebelum errornya itu terjadi. Lalu kita buat debugging di Python menggunakan print. Oke, kita lanjut. Debug, sorry, debug.py. Kita buat debug.py lebih cepat, lebih baik. Kita buat print nilai A sama B, A, lalu print nilai B sama B. Kita buat if-nya B sama dengan 0. Lalu titik 2 dan ke bawah, print error pembagian dengan 0. Oke, karena seru. Bawah kita buat else. Else-nya kita bikin print
hasil proses perjalanan. Nilai A sama dengan 10, nilai B sama dengan 0, error, pembagian dengan 0. Jadi penjelasan singkatnya program ini tuh menjelaskan bahwa dibagi sederhana menggunakan print statement. Lalu kita lanjut ke studi kasus selanjutnya, yaitu exception handling pada input. Jadi program ini meminta input dari pengguna dan memvalidasi input berupa angka. Jadi di sini kita bikinnya cuma ada di mana? Ya dulu aja ada lah bro, lu jangan harap Python doang. Ada tenang, bikinin Python dan C++. Jadi kita bikin file namanya debugin.cpp. Kita buat di di mana? C++. Kita buat hashtag include lagi. Lalu iostream. Kita buat include apa? Masih sama. Kita gunakan std except std except untuk time error. Kita masukkan using name space std, koma, kita buat in main. Kita bosan-bosan untuk input in main dan in angka. Kita buat code masukkan angka. Coba nanti kita buat chin, buat if chin.file. Nah, kita buat show time error. Kita buat error input terus berupa angka. Terus berupa angka. Koma. Lanjut ke menampilkan hasil jika itu valid. Oke. Angka yang dimasukkan dalam membuat catch. Catch con dan error. Kita pakai lalu kita buat out, udah buat, lalu chin clear koma chin ignore koma ignore numeric underscore limit
Hmm, nah, coba kita coba mata numeric underscore limit streamlines. Terus apa lagi yang lupa gue. Oke, max koma lalu dan dan lanjut ke infrastruktur code program program selesai atau program berakhir ya program berakhir titik lalu kita m koma buat return titik koma control set. Ntar dulu kayak ada yang kurang, sabar sabar. Ignore catch from lalu kita buat change file code buat ini lagi lalu guys 1 2 3. Oke, selanjutnya kita akan menjalankan program ya yang sebelumnya tadi ada salah program. Saya udah nanya ke teman saya kalau tadi itu harus ditambahin untuk include untuk numeric underscore limit karena library-nya katanya nggak ada makanya ditambahin limit. Jadi sekarang kita jalanin aja ya programnya. Saya jelasin sedikit kayak if chain.value itu memeriksa apakah input berhasil lalu code angka dimasukkan adalah untuk menampilkan hasil jika input valid lalu ini adalah untuk membersihkan error state pada chain. Oke, kita langsung jalankan aja programnya ya tanpa lama-lama. Bentar. Oke, kita masukkan angka. Contoh angka 12. Sorry. Kalau misalkan kita bukan masukin angka, dia akan muncul error input tidak berupa angka. Langsung di sini ada program selesai. Kalau kita coba untuk pakai angka, kita pakai angka 12. Angka yang dimasukkan adalah 12. Dia langsung mendetek untuk menghasilkan jika input valid. Maka didetek angka yang dimasukkan adalah 12. Jika bukan berupa angka, kayak A, S, D, dia akan memunculkan tampilan error dan menjelaskan bahwa input harus berupa angka dan menyatakan bahwa program selesai. Ya, mungkin hanya sampai sini aja untuk materi apa namanya exception handling. Mungkin untuk besok kita akan melanjutkan materi pengolahan file. Jadi kita akan belajar gimana sih cara pengolahan file,
Mungkin sampai sini aja saya tutup dan saya ucapkan terima kasih untuk yang udah nonton dan juga terima kasih yang mau belajar bareng-bareng. Mungkin sampai sini aja saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.